Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Kendra Bultas dari Sekolah SMA Terpadu Kedah Nusantara. Kali ini saya ingin berbicara tentang sebuah buku yang menurut saya sangat menarik, Kisah Epik Soekarno karya Abraham Graham Bell. Sebagai seorang yang tertarik dengan sejarah Indonesia, saya rasa buku ini memberikan pandangan yang sangat mendalam tentang sosok Soekarno. Bukan hanya seorang pemimpin negara, tapi juga seorang manusia dengan segala kompleksitas emosional dan intelektual. Buku Kisah Epik Soekarno buatan Abraham Panumbangan yang diterbitkan pada 2021 memiliki jumlah halaman yaitu 258 dan memiliki panjang 20 cm dan lebar 14 cm. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Soekarno yang kita tahu adalah tokoh yang tak hanya besar dalam sejarah Indonesia, tapi juga dalam sejarah dunia. Sebagai presiden pertama Republik Indonesia, ia adalah simbol perjuangan kemerdekaan, seorang orator ulung dan seorang pemimpin yang mampu menggerakkan massa. Namun seperti halnya manusia pada umumnya, Soekarno bukanlah orang sosok yang sangat sempurna. Bagi buku ini mengajak untuk melihat lebih jauh, menggali lapisan-lapisan kehidupan Soekarno yang seringkali terlupakan atau disembunyikan. Buku ini juga menggambarkan bagaimana Soekarno menyadari sejak dini bahwa Indonesia membutuhkan perubahan yang sangat besar. Meski ia belajar di Belanda dan banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Barat, ia tidak pernah kehilangan jati diri sebagai anak bangsa yang ingin merdeka. Dalam konteks ini, Graham Bell dengan sangat cermat menunjukkan konflik batin yang dialami Soekarno, terutama dalam mempertimbangkan strategi-strategi yang harus diambil dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Tapi, yang menarik dari buku ini, tidak hanya fokus pada politik dan perjuangan kemerdekaan, Abraham Graham Bell dengan sangat baik memanusiakan Soekarno. Ia menggambarkan dengan detail hubungan-hubungan pribadi yang ada dalam hidup Soekarno, terutama dalam hubungan dengan perempuan-perempuan penting dalam hidupnya. Kita melihat bagaimana Soekarno berinteraksi dengan istri-istrinya, dan bagaimana dinamika itu turut mempengaruhi cara ia memimpin negara. Ini adalah sisi yang jarang kita lihat dalam buku-buku sejarah lainnya. Melalui ini, kita bisa memahami lebih dalam mengenai sisi emosional dan kemanusiaan dari seorang pemimpin besar. Tidak hanya itu, gaya penulisan Abraham Graham Bell juga sangat memikat. Ia tidak hanya sekedar menyajikan fakta sejarah, tapi juga menghadirkan suasana perasaan dan atmosfer yang mengiringi peristiwa-peristiwa besar tersebut. Dengan bahasa yang lugas, namun penuh emosi. Graham Bell berhasil membawa kita seolah-olah ikut berada di samping Soekarno dalam setiap langkah perjuangannya. Namun, tentu saja, buku ini tidak hanya tanpa kekurangan. Ada kalanya, pembaca mungkin merasa ada terlalu banyak fokus pada sisi pribadi Soekarno. Sementara peristiwa-peristiwa besar lainnya seperti revolusi dan perjuangan kemerdekaan mungkin terkesan sedikit terabaikan. Namun, saya rasa ini juga memberikan kedalaman lebih pada karakter Soekarno. Karena pada akhirnya, seorang pemimpin besar bukan hanya dilihat dari hasil kebijakannya, tapi juga dari perjalanan batin sebagai manusia. Buku Kisah Epik Soekarno karya Abraham Panumbangan menegaskan bahwa Soekarno bukan hanya proklamator dan bapak bangsa yang mewariskan Pancasila serta simbol-simbol persatuan Indonesia, tapi juga sosok manusia yang kompleks, penuh kontradiksi, kontroversi, serta misteri dalam perjalanan hidup dan politiknya. Kisah-kisah tentang perjuangan ideologi hingga teka-teki di balik peristiwa besar seperti lahirnya Pancasila, Super Semar, maupun akhir hayatnya, menunjukkan bahwa Bung Karno adalah figur yang tetap relevan untuk dikaji. Karena dari ketokohannya dan sisi manusianya, kita bisa memahami bukan hanya sejarah Indonesia, tapi juga jati diri bangsa yang terus dibangun dari warisan, pemikiran, dan perjalanan hidupnya. Sekian dari resensi video tentang buku Kisah Epik Soekarno. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.